Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan ilmu pengetahuan, ilmu yang berkah barokah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan selalu dalam pegang pada iman Islam, hingga nanti akhirnya kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian tanpa adanya pengecualian satupun. Hanya Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Semua makhluk hidup di alam semesta ini, jika Allah yang maha kuasa menghendaki hilangnya nafas kehidupan mereka, maka tidak ada satupun yang bisa berpaling dan berlepas diri. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Salah satu rukun iman yang 6 adalah beriman tentang adanya hari akhir. Iman kepada hari akhir maknanya adalah beriman terhadap segala peristiwa yang terjadi setelah kematian yang telah dijelaskan secara umum dalam Al-Quran ataupun yang telah disampaikan secara rinci oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mencakup juga iman terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di alam kubur nantinya. Di antaranya adalah pertanyaan dua malaikat, juga iman terhadap nikmat dan siksa kubur. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana nanti kondisi di alam kubur? Gelapnya alam kubur, himpitannya yang sangat mengerikan, menjadi kengerian tersendiri bagi para penghuni kubur. Dalam sebuah riwayat adalah Hani radhiyallahu anhu, bekas budak sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah berkisah. Beliau menceritakan keadaan tuannya pada waktu itu. Kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu, jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
kuburan adalah fase pertama alam akhirat. Jika seseorang selamat di fase pertama ini, selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi jika gagal di fase yang pertama ini, fase setelahnya juga akan semakin berat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian fitnah kubur. Ujian pertama di akhirat, kebanyakan manusia tidak mau tahu bahwa kelak di dalam kubur setiap jenazah bakal mengalami fitnah atau ujian yang berat. Sedemikian beratnya fitnah itu sehingga Rasulullah SAW menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal. Inilah peristiwa besar pertama di alam akhirat yang akan dilalui oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah ujian untuk ruh berupa pertanyaan dua orang malaikat, Mungkar dan Nakir. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah menjelaskan, fitnah kubur adalah ujian di mana malaikat Nakir dan Mungkar menguji dengan memberikan pertanyaan. Siapa Robmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Lalu memberikan hukuman setelahnya. Apabila tidak bisa menjawab, azab kubur dan fitnah kubur adalah suatu hal yang berbeda. Hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan adanya fitnah kubur mencapai derajat mutawatir. Dari segi makna diriwayatkan dari sejumlah sahabat semisal Al-Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan selain mereka radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian pertolongan menjawab pertanyaan di alam kubur. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, fitnah kubur adalah ujian yang tidak biasa. Sebab bukan semata-mata lisan dan pengetahuan yang akan menjawabnya, namun keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan menjadi penentunya. Orang yang beriman akan ditolong untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan qaulus sabit, sedangkan orang kafir dan munafik tidak bisa menjawab dan akan diazab. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Jangan pernah menyamakan antara menjawab pertanyaan fitnah kubur dengan menjawab pertanyaan biasa. Walaupun kita hafal jawabannya, belum tentu kita mampu menjawab, karena perkara dunia berbeda dengan
perkara di alam akhirat. Kemudian, apakah mayat yang tidak dikubur juga ditanya? Seseorang yang meninggal karena dimangsa hewan buas atau tenggelam di lautan dan mayatnya tidak ditemukan, ia akan tetap mendapatkan pertanyaan kubur beserta siksa atau nikmat kubur. Akan tetapi bagaimana caranya dan di mana dia ditanya, wallahu alam, kita tidak tahu. Beriman terhadap hal ini termasuk beriman terhadap hal yang gaib, sehingga tidak ada ruang bagi akal untuk menerka-nerka. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan panjang ruh di akhirat. Dalam sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Barai bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan perjalanan pertama ruh di alam barzakh. Sesungguhnya hamba yang beriman bila bersiap menghadapi alam akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat-malaikat akan turun kepadanya seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya, lantas berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridho Allah." Keluarlah ruhnya mengalir dari jasadnya seperti mengalirnya air dari wadah. Kemudian rombongan malaikat yang membawa kafan dan wewangian dari surga langsung mengambil ruh tersebut dan tidak membiarkannya tetap di tangan malaikat maut walau sekejap mata. Kemudian mereka memakaikan ruh tersebut kafan dan wewangian dari surga. Terciumlah bau kasturi yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi dari roh tersebut. Para malaikat lalu naik membawa ruh tersebut. Tibalah rombongan malaikat tersebut ke langit. Mereka meminta izin supaya pintu langit dibukakan untuk mereka. Kemudian dibukalah pintu langit. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya. Hingga tibalah para malaikat ke langit yang di atas ada Allah Azza wa Jalla. Lalu berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di Iliyin." Kemudian kembalilah ia ke bumi. Karena darinya lah aku menciptakan mereka, kepadanya aku mengembalikan mereka, dan darinya pula aku membangkitkan mereka di kesempatan yang lain. Lalu ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya. Artinya kemudian kedua malaikat mendatangi dan mendudukannya. Lalu keduanya bertanya, "Siapakah Robmu?" Dia si mayit akan menjawab, "Robku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Al-Islam." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Beliau utusan Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah ilmumu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukalah
bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan." Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ruh itu berkata, "Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku." Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. "Sesungguhnya hamba yang kafir jika akan berpisah dengan dunia dan menghadapi akhirat, turunlah rombongan malaikat berwajah hitam kepadanya sambil membawa kain wol kasar. Datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, lantas berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan amarah Allah.' Maka ruhnya terpencar-pencar di dalam jasadnya. Malaikat maut kemudian mencabut nyawanya seperti orang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Setelah malaikat maut mencabutnya, rombongan malaikat berwajah hitam langsung mengambil ruh tersebut dalam sekejap dan membungkusnya dengan kain wol yang kasar tadi. Keluarlah bau paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu meminta izin agar dibukakan pintu langit, namun tidak diizinkan. Rasulullah SAW kemudian membaca ayat, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa memasuki lubang jarum." Al-Quran Al-A'raf ayat 40. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tulislah namanya di sijin, di bumi paling bawah." Dicampakkanlah ruh tersebut. Lantas Rasulullah SAW membaca ayat, "Barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Al-Quran Al-Hajj ayat 31. Lalu ruh tadi dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat dan memerintahkannya untuk duduk. Keduanya bertanya, "Siapa Robmu?" Dia menjawab, tidak tahu." Malaikat bertanya lagi, Apa agamamu?" Ia menjawab, tidak tahu." Malaikat bertanya lagi, "Siapa orang yang telah diutus kepada kalian?" Ia juga menjawab, tidak tahu." Kemudian terdengar suara dari langit, "Hambaku berdusta, hamparkanlah neraka untuknya dan bukakanlah pintu menuju neraka." Maka hawa panas dan bau busuk neraka menghampiri orang tersebut. Kemudian kuburnya disempitkan sampai tulang rusuknya patah dan bersilangan.
Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah, berlindung dari fitnah kubur. Di antara cara untuk berlindung dari fitnah kubur adalah dengan mengucapkan doa di penghujung salat selepas tasyahud akhir sebelum salam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan setelah fitnah kubur, seseorang akan mendapatkan nikmat atau azab kubur sesuai dengan kemampuannya menjawab pertanyaan 2 malaikat Mungkar dan Nakir, sembari menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla akan datangnya hari kebangkitan. Semoga Allah yang Maha Pemurah meneguhkan hati kita semua, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga kita tetap dalam kondisi iman Islam sampai nanti kita di akhir hayat mengalami yang namanya husnul khotimah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon untuk bisa dimaafkan. Ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.